Seorang istri yang kesepian lebih memilih menyewa lelaki lain saat sang suami kerja di luar kota. Nampak mengenaskan, ditemukan sudah tak bernyawa, bahkan kondisinya di sebelah sang anak. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Batam. Tepatnya terjadi di tahun 2017. Seorang wanita bernama Deli Cinta Sihombing berusia 28 tahun. Sudah menikah dengan Alpius Agustinus, punya satu anak yang masih balita. Setelah menikah, keduanya pun tinggal di Kompleks Sentaraya, Kecamatan Batu Aji, Batam. Selalu terlihat bahagia, sering posting di sosial media, bahkan keduanya menurut banyak orang terlihat tak pernah ada masalah. Kerap memperlihatkan kebahagiaan, bahkan memamerkan di sosial media. Keduanya pun aktif di sosial media, menurut orang-orang pun mereka ramah. Deli sendiri adalah ibu rumah tangga, menjaga anak sematawayangnya di rumah. Sementara sang suami Alpius bekerja di PT Marine Group di bidang pertambangan lepas pantai dan sering bekerja di luar rumah. Selama Alpius bekerja, dirinya yakin sang istri setia dan selalu menunggunya pulang. 4 tahun pernikahan, akhirnya ada tragedi ini membuat dirinya terkejut dan tak pernah menyangka. Di tanggal 21 Desember 2017 hari Kamis, kakak dari Deli merasa ada yang tak biasa, tak bisa menghubungi sang adik. Tak seperti biasanya, Deli pun berkomunikasi dengan keluarganya tiap hari, apalagi Deli di rumahnya hanya dengan sang anak. Menyuruh istri dan anaknya untuk mengecek rumah Deli. Sesampainya di rumah Deli, kakak iparnya pun memanggil, namun nampak tak ada jawaban. Rumah nampak sepi, bahkan mobil Deli pun tak ada. Merasa ada yang aneh, tak seperti Deli, hingga akhirnya kakak ipar Deli pun meminta PRT dan warga untuk membuka rumah Deli. Dengan hasil kesepakatan bersama keluarga, pihak dari warga dan PRT pun mendobrak pasar rumah Deli. Pas tadi buka, bau busuk pun langsung menyengat dari rumah Deli. Mencari sumber bau busuk tersebut, ternyata sumbernya dari kamar Deli sendiri. Ditemukan saat itu Deli sudah tak bernyawa dengan kondisi tak berbusana. Sementara di samping Deli ada anak yang masih berusia 3 tahun dengan kondisi lemas. Keluarga pun langsung mengamankan sang anak dan tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang oleh TKP dan membawa jasad Deli ke rumah Bayangkara Batam. Jasad Deli pun langsung diperiksa dan diotopsi. Hasilnya Deli berpulang karena dirinya tak bisa bernapas. Sementara anak dari Deli pun dilakukan perawatan dan dirawat keluarganya. Sementara setelah diselidiki, di rumah Deli sendiri ada kehilangan, ada handphone hilang, TV dan juga mobil. Bahkan menurut pihak keluarga mungkin ada uang yang hilang. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan ada salah satu tetangga yang merasa melihat ada lelaki membawa mobil Deli. Di awal kecurigaan semua tetangga dan keluarga pun curiga kepada Alpius, suami dari Deli sendiri. Apalagi saat dihubungi pihak keluarga, suami dari Deli pun tak bisa ditelepon. Akhirnya pihak kepolisian pun langsung menyelidiki dan memberi kabar kepada Alpius lewat perusahaannya. Ternyata menurut atasan dari perusahaan Alpius sendiri, saat itu Alpius memang ditugaskan ke pulau lain dan tak ada sinyal. Alpius yang tahu langsung pulang dan diselidiki polisi. Namun jelas Alpius sendiri tak terlibat karena Alpius memang sudah bekerja di Pulang Anambas. Alpius dipulangkan dan kumpul bersama sang anak. Sementara pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dari awal lagi. Tak lama berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya mobil dari Deli pun ditemukan terparkir di salah satu kafe di Batam. Bahkan mobil tersebut pun plat mobilnya sudah terganti. Pihak kepolisian melakukan pengintaian hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang membawa mobil tersebut. Petugas pun akhirnya mengamankan seorang lelaki bernama Dedi Pubianto berusia 29 tahun. Dedi diamankan saat itu mencoba melawan hingga akhirnya pihak kepolisian pun memberikan dor timah panas. Tanpa banyak alasan, Dedi pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Apalagi ternyata barang bukti, barang-barang yang diambil dari rumah Deli belum ada yang terjual, masih ada di kosan Dedi. Kepada pihak kepolisian, akhirnya Dedi pun menceritakan awal kejadian. Dedi sendiri adalah seorang lelaki yang pernah tinggal di Dumai, pernah menikah dan punya satu anak, namun bercerai dan kini sang anak pun tinggal bersama mantan istri.
Sementara pasca bercerai, Dedi tinggal di Batam dengan pacar barunya. Pekerjaan Dedi sendiri adalah seorang bartender di salah satu bar. Punya kebiasaan hidup hedonis, membuat gajinya tak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sadar, Dedi pun mencari jalan dengan mencari uang cepat. Hingga akhirnya satu keputusan, Dedi pun menjadi pria sewaan dan mendapatkan banyak uang. Dedi pun bekerja lewat salah satu aplikasi di sosial media. Punya banyak pelanggan, Dedi pun akhirnya bisa hidup dengan mewah. Hingga suatu hari, Dedi pun dihubungi seorang wanita yang ingin memakai jasanya. Wanita tersebut ternyata adalah Deli Cinta. Keduanya pun ngobrol hingga akhirnya tawar-menawar. Saat itu Deli pun bahkan bercerita kalau suaminya jarang ada di rumah, tak pernah pulang karena bekerja. Sementara Deli yang kesepian memang sengaja mencari seseorang lelaki. Hingga akhirnya di antara Deli dengan Dedi pun mencapai kesepakatan. Dengan uang 1 juta hingga 1,5 juta, keduanya pun setuju. Hingga pertemuan pertama mereka dilakukan di bulan November 2017. Mereka pun bertemu di Hotel Nagoya Batam. Keduanya cocok hingga akhirnya melakukan hubungan suami istri. Namun usai melakukan, Deli hanya membayar Dedi senilai 200.000. Menurut Deli, dirinya akan membayar sisanya di pertemuan berikutnya. Dedi saat itu sempat kesal karena merasa dibohongi Deli, namun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Dedi hanya bisa percaya kalau Deli akan memakainya lagi dan menunggu uang sisanya. Sebulan kemudian Deli pun menghubungi lagi Dedi, menyebutkan ingin memakai Dedi dan membayar sisanya. Dedi yang saat itu senang dan percaya akhirnya mengajak bertemu di Hotel Blitz dan tak lama keduanya pun pulang ke rumah Deli. Di rumah Deli meskipun ada sang anak, namun nampaknya mereka tak mempermasalahkan. Bahkan saat sang anak tidur, keduanya melakukan hingga 2 kali. Usai melakukan, Dedi pun meminta bayaran kepada Deli. Dengan catatan Dedi pun meminta bayaran kekurangan bulan lalu. Namun karena saat itu Deli pun masih belum mengenakan pakaian, Deli pun marah kepada Dedi yang terkesan buru-buru dan menagih uang tersebut. Hingga akhirnya keduanya cekcok dan membuat Dedi yakin kalau Deli hanya mengulur-ngulur waktu saja. Dedi yang geram saat itu tak lama membawa sesuatu dan membenturkannya kepada Deli. Bahkan saat itu Dedi pun mengikat dan membekap Deli hingga tak bernyawa. Usai yakin kalau Deli tak bernyawa, Dedi pun tak menyia-nyiakan waktu, mengambil uang, handphone, TV, dan juga mobil milik Deli. Mengunci pintu dari luar dan kabur begitu saja meninggalkan Deli saat itu. Bahkan dengan kondisi di dalam Deli tak bernyawa, anak Deli yang masih ada pun ditinggalkan begitu saja. Dari pernyataan Dedi kepada pihak kepolisian, keluarga Deli dan sang suami pun tak terima dan tak percaya. Namun nampaknya bukti-bukti dari pihak kepolisian memperlihatkan kalau semua omongan Dedi benar adanya. Dari percakapan tawar-menawar mereka hingga ada salah satu video CCTV saat mereka bertemu di bulan November 2017 di Hotel Nagoya Batam. Diamankan terkait permasalahan ini, Dedi pun akhirnya mendapatkan vonis 18 tahun penjara. Meski keluarga dari Deli tak terima dan menginginkan Dedi dihukum seberat-beratnya, namun nampaknya keputusan pihak kepolisian 18 tahun untuk Dedi saat itu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.